Halo sobat berburu makan, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kami akan membuat soto daging sapi ya bersama Mama Ebim dan Papa Ebim. Nah, kali ini kami akan membuat setengah kilogram soto daging sapi ya, karena sudah ada memesan 4 porsi soto daging sapi. Lumayan banyak ya teman-teman ya, tapi semangat ya, biarpun cuma 4 porsi tapi sudah membuat dapur kita mengebul kembali ya di dapur berburu makan ya. Nah, walaupun sedikit pemesanannya, kami juga semangat ya, karena ini akan dijual nanti. Soto daging sapinya ini akan dijual di tempat eh, di ruko ya teman-teman ya. Di ruko kami akan sewa ruko nanti supaya lebih banyak customer kami yang tahu makanan kami ya, terutama soto daging sapi ini. Nah, tadi sudah diasah ya pisaunya, sudah dipotong-potong daging sapinya, karena pengalaman kalau nggak diasah pisaunya itu daging sapinya sedikit alot ya teman-teman ya. Karena itu Papa Ebim mengasah pisaunya terlebih dahulu agar tajam. Nah, itu di seberang sana ada Mama Ebin juga menyiapkan bumbunya ya. Ada irisan-irisan bawang, daun bawang, dan bumbu-bumbu blenderannya. Nah, bumbu pokoknya adalah bawang putih dan bawang merah di blender ya. Nah, ini udah selesai. Ini diisi air dulu pancinya sebelum direbus ya teman-teman ya. Nah, tujuan daripada perebusan ini adalah untuk menghilangkan kotoran daging sapinya yang tadi dipotong ya teman-teman ya. Nah, ini lanjut direbus. Nanti rebusan pertama kalinya nanti akan dicuci ya teman-teman ya. Sembari menunggu daging sapi tadi mendidih ya teman-teman ya, Mama Ebim akan menyiapkan bumbu-bumbu tambahan ya. Ini seperti daun bawang iris dan bawang goreng serta bawang putih goreng ya teman-teman ya. Nah, ngomong-ngomong, soto daging sapi ini sangat fenomenal sebenarnya di Bali ya teman-teman ya. Ada penggemar tersendiri ya. Nah, ini aku siapkan air di dalam panci yang besar ya untuk kuahnya. Nah, Mama Ebim juga menyiapkan panci dan minyak untuk menumis bumbunya yang tadi sudah di blender halus, bawang putih sama bawang merahnya. Ini ditumis ya sampai berwarna kekuningan ya teman-teman ya, dan berbau wangi. Setelah itu baru dituang ke dalam kuah yang tadi. Nah, diaduk-aduk dulu biar cepat matang dan juga merata ya teman-teman ya. Nah, ini juga disiapkan sayur lobaknya, diisi garam juga ya teman-teman biar baunya wangi ya. Nah, ini daging sapinya sudah mendidih, ini diangkat lalu dicuci sampai bersih ya, karena daging rebusannya tadi itu biasanya meninggalkan kotoran-kotoran yang berwarna kecoklatan gitu ya teman-teman ya. Juga ada lemak-lemaknya, dia akan menempel di panci ya. Ini dibersihkan dulu pancinya biar lemaknya tidak lama menempel ya teman-teman ya. Ini dibersihkan dulu sampai dagingnya bersih ya, benar-benar bersih ya, karena kalau tidak bersih nanti kuahnya akan sedikit keruh ya. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman ya, harus dicuci dengan bersih sampai airnya bening ya. Airnya bening itu dipakai air mengalir ya teman-teman ya. Bumbu pelengkapnya teman-teman ya, ada jahe, serai, terus ini bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh. Ini kita masukkan dulu ke airnya. Nah, ini supaya kuahnya yang di sini nanti itu bening gitu loh. Ini dimasukkan daging tulangnya dulu ya teman-teman ya. Untuk dagingnya nanti dimasak belakangan. Kenapa tulangnya dulu dimasukkan? Karena kaldunya biar keluar dari tulangnya, dan juga daging tulangnya lebih lama matang daripada dagingnya ya teman-teman ya. Nah, ini Mama Ebim juga memasukkan bumbu tumisan tadi karena sudah matang dan berbau wangi. Dan lanjut ditambahkan dengan garam ya.
Ini penambahan garamnya bisa bertahap ya teman-teman ya. Untuk di awal bisa ditambahkan sedikit garam dulu. Nah ini ditambahkan juga dengan penyedap rasa masako sapi juga bisa. Nah itu juga ditambahkan ladaku ya teman-teman ya, biar baunya tambah wangi gitu ya teman-teman ya. Nah ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Ini dicek dulu daging tulangnya apakah sudah sedikit empuk. Kalau sudah bisa ditambahkan dengan daging yang tadi belum dimasukkan. Nah ini dimasukkan dagingnya supaya barengan matangnya ya sama daging tulang yang tadi ya. Ini kelihatannya sudah berbau wangi ya teman-teman ya tuh. Nah ini terakhir ditambahkan dengan asam jawa ya teman-teman ya, supaya kuahnya lebih bening gitu ya. Nah untuk tahap selanjutnya bisa ditambahkan dengan bakso ya, bisa bakso sapi, bakso ayam sesuai dengan selera ya. Nah ini karena baksonya sudah mateng, ini kita tinggal menunggu kuah kaldunya itu mendidih ya teman-teman ya, dan bisa siap disajikan ya teman-teman ya. Nah untuk harga proporsinya seperti yang tadi bilang, itu harganya satu porsi soto daging sapi di Bali itu biasanya sekitar 15 ribuan ya, sudah termasuk nasinya ya teman-teman ya. Nah ini udah mateng, udah siap disajikan, baksonya sudah mengambang ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai jumpa di video selanjutnya.